Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Feriansa, NPM 217555035. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang diatur di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Berdasarkan PSAK 1, mengatur laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan yang listing di Bursa Efek. Di dalam PSAK 1, laporan keuangan lengkap atau yang wajib dibuat yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan kompresif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Karakteristik umum laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang disajikan berdasarkan PSAK 1 yaitu 1. Penyajiannya secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Kedua, entitas yang laporan keuangan telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Yang ketiga, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang keempat, dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang kelima, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akural, kecuali laporan arus kas. Yang keenam, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Yang ketujuh, frekuensi laporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, harus diberikan pengungkapan. Yang kedelapan, penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan data. Operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Informasi komparatif. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun sesuai PSAK atau SAK. Struktur dan isi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi berikut, yaitu nama entitas dan periode laporan, apakah laporan satu atau kelompok, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan pembulatan yang digunakan. Laporan posisi keuangan, yaitu informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pos tambahan, judul sub, total boleh disajikan sepanjang relevan. Penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka digunakan urutan likuiditas. Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset, penyelesaian kewajiban liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika yang pertama mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual maupun menggunakannya dalam siklus operasi normal.
Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Yang keempat, kas atau setara kas, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklarifikasikan aset yang tidak termasuk di kategori ini sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas pendek. Jika yang pertama, memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklarifikasikan liabilitas yang tidak termasuk di kategori ini sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas menjadi ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba atau rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama, laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Amandemen PSAK 1 2020 disahkan pada tanggal 2 Oktober 2020. Amandemen PSAK 1 ini yaitu penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Amandemen PSAK 1 2021 disahkan pada tanggal 28 Juli 2021. Amandemen PSAK 1 ini yaitu penyajian laporan keuangan menjadi pengungkapan kebijakan akuntansi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah pengungkapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.